Selamat siang, sahabat Suara Tapian TV. Pada siang hari ini, saya sangat beruntung bisa bertemu dengan seorang perempuan Batak yang hebat, seorang buruh niraja, seorang pejuang kehidupan, yang profesi sehari-harinya hanya seorang pedagang barang bekas atau pedagang barang rongsokan, atau dengan kata lain orang Seribut bilang itu botot, pengumpul-pengumpul barang-barang bekas. Kehebatan itu saya ini bernama Lydia Clara Gurning adalah setelah ditinggal pergi oleh sang suami Ahmad Simarmata 2 tahun lalu, dia tetap memperjuangkan kedua buah hatinya, terutama anaknya Adriano Rotua, bernama Adriano Rotua Simarmata, putra sulungnya ini berhasil masuk dalam pendidikan akademi Angkatan Darat di Magelang, atau yang dikatakan sering disebut dengan Akmil, Akademi Militer. Padahal kita sama-sama mengetahui untuk masuk menjadi seorang calon taruna di Akademi Militer maupun di Akademi Kepolisian ini sangat sulit. Mulai dari tesnya, mulai dari segala macam, tes fisiknya, tes psikologinya. Tapi mungkin inilah berkat Tuhan buat itu kami, Lydia Clara Gurning, bisa diberikan oleh Tuhan suatu mujizat, anaknya lolos menjadi salah seorang peserta pendidikan Akademi Militer di Magelang, Tangerang. Nah, saudara sahabat Suara Tapian, marilah kita berbincang-bincang sejenak bagaimana perjuangan si Ito kami ini membesarkan kedua buah hatinya. Selamat siang Ito, Lydia Clara Gurning, apa kabar Ito? Baik, selamat siang. Nah, terima kasih Ito, kami sangat beruntung bisa mendapatkan informasi ini. Semula saya tertarik di ada media sosial Ito, seorang pedagang rongsokan. Saya lihat ada foto anak bersama anaknya yang calon taruna. Wah, hebat banget ini Ito, gitu. Boleh nggak kira-kira Ito jelaskan dulu latar belakang kehidupan orang itu sebagai seorang pedagang barang rongsokan atau barang bekas, barang butut yang sering kita lihat di perkampung-kampung itu. Bagaimana awal perjuangan itu? Terima kasih. Awal mulanya saya untuk pertama kali ya untuk membuka usaha lapak ini. Iya. Tadinya sama seperti orang awam di luar sana yang tidak mengerti sama sekali dengan barang-barang bekas. Tapi awal mulanya itu di awalnya ada abang saya yang meninggal di Bandung. Kebetulan kami menginap di sana, menginap di salah satu keluarga yang membuka barang bekas tapi di bidang botol beling. Oh, botol beling ya? Pas di sana saya diajak ke gudangnya, katanya sini, tuh ayo sini. Saya dibawa ke gudangnya, ditunjukkan ini duit ini semua. Ayo duit ini semua, ini kerjakan ini. Disuruhnya seperti itu. Nah, karena saya tertarik, ada kebetulan seorang ponakan yang mengerti tentang botol-botol ini. Usaha begini begini, dia mengerti. Saya planning ke sana, udah nanti ponakan saya ke sana gitu. Minggu berikutnya, setelah berapa minggu berikutnya kami kembali ke Bandung untuk mencari tahu harga-harga jenis-jenis barang tersebut. Nah, kami ke sana kira-kira udah tahu lah jenis-jenis barang apa yang diambil itu udah kuat udah pastilah kita buka lapak gitu. Nah, udah kesempatan kami mau buka lapak, akhirnya saya mencari lapak ini. Saya cari lapak sini, daerah sini di Kampung Sumur, dapatnya di Kampung Sumur. Udah berbagai tempat saya cek, tapi yang pas dapat yang cocok di Kampung Sumur, di Duren Sawit. Oh, Duren Sawit ya. Daerah Duren Sawit, Jakarta Timur ya. Dapat di situ lapak, saya langsung bayar sewa karena memang udah kebetulan cocok dengan lokasi. Tuh, kebetulan ada tetangga di lapak itu yang tukang rongsok juga, yang gerobak-gerobak itu. Inilah yang sering saya tanya, kebetulan karena kenal, inilah yang sering saya tanya, ini jenis-jenis barang ini seperti apa. Dan saya belajar dari situ. Saya cari tahu kemana plastik-plastik ini dijualnya kemana.
Saya cari tahu kardus-kardus ini dijual kemana. Saya cari tahu juga besi-besi ini. Kertas-kertas ini besi. Ya. Penampungannya ya. Penampungannya di mana, di mana dan harganya dan jenisnya. Si SMP. Nah, ketika itu suami masih ada. Masih ada. Nah, pekerjaan suami hari itu apa? Tambal ban. Tambal ban. Iya, seorang tambal hebat ban. Ini. Nah, seorang istrinya pedagang barang rongsokan, seorang suaminya dulu seorang tukang tambal ban ya, di daerah mana itu? Duren Sawit juga sama. Sama-sama ya, Duren Sawit, tapi ada dekat-dekat lah. Dekat-dekat, nggak jauh-jauh ya. Wah. Tapi anaknya bisa seorang masuk akademi militer. Nah, bisa itu ceritain sedikit. Nah, ceritakanlah sedikit bagaimana sampai suaminya meninggal. Nah, mulai sakit karena apa meninggalnya sakit, secara ringkas aja itu. Itulah mulai penanganannya, dan setelah beberapa bulan berlangsung itu ketahuanlah bahwa almarhum penyakit kanker ginjal. Dan kanker itu ginjal. sudah metastase, udah menyebar kemana-mana. Dosis obatnya itu sudah nggak mempan. Dia coba masuk ke sana, dicoba disuntikan untuk obat penahan rasa sakitnya. Itu sudah nggak mempan. Painkiller namanya. Painkiller itu pengurangan rasa sakitnya. Iya. Udah nggak mempan. Udah nggak mempan. Iya. Uang pun yang untuk biaya operasi itu hampir sudah mencapai sekitar berapa itu? Khusus ke rumah sakit itu habis 150. 150 juta ya? Iya. Sama operasinya, sama biaya pengobatannya ya? Pengobatannya itu habis ke rumah sakit Columbia itu habis 150. Dan itu pun udah pinjam dari keluarga, udah semuanya pinjam, udah semua dari teman-teman keluarga semuanya itu sudah ikut membantu. Nah, karena sebelum kita pulang pun memang kita sudah nggak megang duit itu. Karena gimana lah, cuma tambal ban dan rongsokan pun cuma gimana, seorang ibu-ibu yang ngerjain rongsokan belum maksimal. Luar biasa kebaikan Tuhan untuk itu, karena dari orang yang tidak aku kenal memberikan begitu banyaknya uluran tangan. Gimana pengobatannya dilanjutkan? Begitu nyampe di Jakarta kami langsung ke Rumah Sakit Cipto. Untuk melakukan tindakan apa lagi? Kembali lagi, karena memang kan harus ada pemeriksaan ulang setelah operasi. Tidak bisa, belum cukup selesai operasi, belum, karena ada masih tindakan-tindakan atau pengobatan lanjutan untuk kanker ini, karena kan habis dioperasi. Misalnya ada kemo. Karena memang udah metastase, jadi udah itu menyebar, udah menyebar. Jadi pengobatan berikutnya itu seperti apa? Kita langsung kembali lagi ke Rumah Sakit Cipto. Iya. Akhirnya di sana juga perjuangan terakhir itu. Enggak. Setelah beberapa lama di sana kan kadang dari rumah itu saya udah sempat sempat membaik, bukan? Belum sih, membaik sih belum, cuma karena memang karena udah nggak bisa miring pun nggak bisa, duduk pun udah nggak bisa, jadi memang udah tidur telentang aja. Jadi kalau kami pun ke rumah sakit itu saya udah menghubungi pakai ambulan IGD, AGD ya, yang UGD. Bukan, ambulan gawat darurat. Iyalah. AGD. Ambulan. Jadi mereka yang jemput ke sini. Jemput ke sini ya. Iya, karena pakai tandu kan. Iya, pakai tandu ya. Jadi, harus ada orang yang spesialis langsung ditandu. Karena memang nggak bisa duduk, nggak bisa apa. Jadi kalau dijemput ke rumah pakai AGD, langsung ditandu, diangkat. Pakai kan mereka punya tempat tidur yang bisa langsung tandu itu kan. Iya. Jadi udah pakai seperti itu. Nah, akhirnya yang terakhirnya dia masuk ke rumah sakit, karena di Cipto kan nggak bisa selalu online dia terima langsung pasien. Iya. Jadi yang pada saat itu yang bisa terima yang di Duren Sawit. Akhirnya dari AGD bisanya ke Duren Sawit, karena di Cipto belum menerima karena mungkin kebanyakan pasien. Jadi akhirnya dibawa ke rumah sakit Duren Sawit. Duren Sawit ini ya. Duren Sawit. Di situ di rumah sakit Duren Sawit kurang lebih 14 hari. Sempat dirawat ya. 2 minggu lebih. Tapi selama perawatan 2 minggu itu kesehatannya membaik atau makin memburuk?
Sebenarnya udah pertama kali dirawat 3 hari, itu udah rencana mau pulang sebenarnya. Oh. Udah mau pulang, tapi tiba-tiba dia pas kita udah direncanakan, diplanningkan pulang itu tiba-tiba drop. Oh, Nah, drop. tiba-tiba drop, akhirnya sempat sampai karena awalnya dia batuk. Yang nggak jadi pulang dia batuk, dia nggak bisa buang dahak. Akhirnya pakai alat untuk disedot ya, pakai sedot dari untuk dahak. Akhirnya mulai dari situlah dia drop. Sempat juga di situ sampai di pemacu jantung itu. Iya, sempat dipompa dipicu jantung di situ. Nah, karena udah sempat dipicu jantung, akhirnya dibawa ke IGD. Di IGD kurang lebih 10 hari. Di IGD bukan di ICU. Di ICU. Di Duren Sawit, Rumah Sakit Duren Sawit. Akhirnya ada kurang lebih 10 hari di situ. Udah nggak ketolong lagi. Situlah terakhirnya menghembuskan napas terakhirnya ya. Iya. Nah, kita kembali ke putra sulung itu yang bernama Adriano Rotua Simarmata ini. Pada saat bapaknya meninggal, dia udah masuk Akmil? Belum ya? Ceritanya gimana itu? Waktu dia masuk Akmil itu dulu. Bulan 5 bapaknya meninggal. Tanggal 16. Tanggal 16 bulan 5 2024. Nah, anak saya itu mulai ngikutin tes, mulai ikut tes ini pendaftaran itu kalau nggak salah antara bulan 3 akhir sampai ke bulan 4. Kemana aja dia? Dia di satu Ngatra? Enggak. Pada saat itu memang pada saat pendaftarannya waktu dia di Taruna itu memang digabung itu Angkatan Darat, Angkatan Laut dengan Angkatan Udara. Dan dia masuk dari Jakarta. Jakarta kan, ya? Yang di UKI apa itu? Kodam. Terus Kodam Jaya. Di situ dia udah mendaftar mulai dari bulan, kalau nggak salah bulan 3 akhir, kalau nggak salah antara bulan 3 akhir atau bulan 4 lah, April. Iya. Jadi bapaknya sudah sakit. Tapi dia sudah mendaftar duluan ya? Tapi dia sudah mendaftar. Udah mendaftar. Dan dialah yang mengurusi rongsokan saya ini selama saya mendampingi bapaknya dalam perawatan pengobatan. Artinya waktu itu merawat bapaknya, dia sudah menjadi pedagang, udah ikut membantu rongsokan ini, dagangan rongsokan itu. Iya. Wah, jadi dialah yang angkat barang, jual barang gitu yang tanpa saya, tapi kan saya ajarin ini begini saya ajarin gimana kemana itu saya ajarin. Dialah yang bawa. Dialah ikut membantu ikut membantu. Mewakili itu ya. Selama itu mendampingi bapaknya. Selama sakit. Iya. Nah, terus setelah suami meninggal, bapaknya si Adrian ya, dia sudah ikut tes. Iya. Ketika itu waktu bapaknya meninggal bagaimana? Bisa nggak dia ikut tes? Begini, jadi waktu setelah udah beberapa kali tahap ikut tes dan dinyatakan lulus, dan pada saat bapaknya sudah mulai menurun, dokter perkirakan itu mungkin dokter sudah tahu, dan saya dikasih tahu, Ibu, kalau memang kalian mau berdoa dengan bapaknya, ayo silahkan gitu. Barangkali keluarga mau berdoa bersama gitu. Mungkin dokter sudah memperkirakan, udah tahu bahwa daya tahan pasien udah semakin tahu dia menurun. Dan pada saat itu Andriano udah kasih tahu kalau dia lolos tahap-tahap tes sebelumnya. Tahap awal ya. Udah berapa kali tes itu udah lolos dia, udah ikut lolos. Terus setelah kami pada saat itu hari Rabu, saya ajak bertiga kita berdua bersama yuk gitu. Kami berdua bersama dan sudah dikasih tahu untuk Andriano untuk tes berikutnya hari Jumat. Hari Jumat. Jadi kami yang mau berdua bersama ini hari Rabu. Andriano udah kasih tahu kalau dia mau tes
itu hari Jumat. Iya. Jadi pas kami berdoa ini, waktu kami berdoa dengan bapaknya, kami berdoa bersama, saya udah dalam doa, udah saya bilang, Tuhan, dia milikmu, terserah Bapak, apa kehendakmu gitu. Tapi memang selama sakit, saya nggak pernah mau untuk berserah itu, saya nggak pernah mau. Kurang ikhlas ya? Iya, Kurang belum ikhlas saya, karena memang dia pun udah bilang sebelumnya, udah ikhlaskan aja, udah bilang gitu. Tapi saya nggak pernah ikhlas. Nah, pada saat kami berdua berempat, saya udah ikhlas dan saya minta maaf kalau selama ini ada kurang lebih kesalahan gitu. Saya udah minta maaf, kami udah minta maaf, kami berempat, kami berdua bersama, dan saya bilang pada saat itu, Bapak Andre, sekarang hari Rabu ya. Besok hari Kamis. Hari Jumat Andre tes. Andre tes Fisik. tes lanjutannya. Tes lanjutannya. Tes lanjutannya, ujian lanjutan Ujian daripada lanjutan, masuk iya. Akmil ini ya. Iya. Bapaknya langsung respon begini. Langsung respon. Saya sampai tapi nggak bisa bersuara ya? Iya, nggak bisa bersuara. Sampai 2 kali saya bilang, Pak, sekarang Rabu, besok hari Kamis, hari Jumat Andre tes. Iya. Gitu. Dalam hati saya, jangan pada saat ini karena akan terganggu. Kalau Andriano tes hari Jumat, kalau dia meninggal pada saat hari Rabu, hari Kamis nggak mungkin langsung dimakam, hari Jumat pasti dimakam. Ya, nah, terganggu waktunya Andriano kalau pas lagi pemakaman. Karena dia terganggu untuk ujian lanjutan. Ya, karena mungkin dia tahu apa maksudku menghitung hari ini. Iya. Akhirnya memang Tuhan panggil dia hari Kamis pagi. Kamis pagi ya? Iya. Oh, Kamis pagi. Tapi jam kurang lebih jam 6:30. Jam 6, antara jam 6 pagi sampai jam 7 lah itu. Oh, pagi ya. Tapi dikebumikan hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Jadi artinya bahwa si Adriano tes lanjutannya hari Jumat. Hari Jumat. Terus gimana itu dia? Berangkat dari rumah duka. Berangkat dari rumah duka. Yang di mana itu rumah dukanya? Di Pondok Kopi. Pondok Kopi. Oh, yang ini ya, yang Pondok Kopi ya, ada Ebenezer apa gedung apa? Serbaguna ada. Terima Akmil, baru saya tahu kalau hasil ujiannya pada saat itu dia untuk lari aja dia dapat 100 katanya. Saya nggak tahu. Wah, luar biasa. Artinya kan begini toh. Di saat dia sedang berkabung kehilangan ayahnya tercinta, dia dihadapkan pada suatu ujian yang sangat sulit. Kan itu kan perasaan itu. Apakah dia bisa fokus melanjutkan ujiannya itu? Bapaknya masih terbujur kaku di rumah duka kan gitu. Nah, ini apa yang terjadi menurut itu? Karena saya dengar sih dari waktu perpisahan, kan ada acara keluarga perpisahan itu, dia bilang seperti ini, Bapak doakan Andre, biar Andre bisa membawa namamu. Iya ya, begitu. Itu kalimat dia untuk bapaknya waktu acara perpisahan. Waktu perpisahan ya? Iya. Tapi waktu acara penguburan dia sudah bisa ikut. Sudah bisa ikut karena memang udah aman, karena kan udah selesai. Udah selesai ujiannya ya? Ujian, iya. Wah, terus waktu setelah bapaknya meninggal atau sebelum dulu. Ini kan Andre seorang anak tukang tambal ban, anak tukang pedagang rongsokan, pedang barang bekas. Bagaimana tanggapan daripada keluarga atau orang-orang kenalan itu tentang cita-citanya dia masuk Akabri itu atau Akademi Militer itu? Semua memang di luar, tidak ada yang percaya karena memang pada dasarnya selama ini kan banyak yang tahu kalau untuk masuk Akademi Militer ini memang membutuhkan biaya yang sangat banyak. Paling tidak punya kenalan orang dalam. Itulah isu ya. Itulah isu selama ini. Dan banyak orang yang bertanya, udah punya koneksi, punya orang dalam nggak? Atau udah siapkan uang berapa? Aku bilang, uang dari mana? Sementara aku pun yang untuk membiayai bapaknya aja kok masih berutang ini. Masih punya utang saya, belum selesai. Karena kan masih bulan
5 Iya, masih bulan. bulan Mei. Dia pengumumannya bisa masuk ke Magelang itu bulan 7, tanggal 2 dia udah berangkat. Berarti kan cuma dalam waktu beberapa bulan aja 2 ini. bulan ya, 2 Iya. bulan. Artinya waktu pembiayaan, waktu bapaknya meninggal masih banyak apa ya, tunggakan-tunggakan yang harus dihadapi ya. Habis dari pembiayaan berobat, terus waktu bapaknya meninggal, untuk biayanya puji Tuhan tercukupkan sudah yang dia dapat pada saat itu untuk menutupi kebutuhannya dia. Puji Tuhan, Tuhan cukupkan. Oh gitu ya. Jadi artinya bahwa ini boleh suatu testimoni ya buat keluarga itu Clara Borogurning sama si Adriano bahwa dia masuk Akmil itu tanpa mengeluarkan sepeser pun duit ya. Ini demi Tuhan ya. Iya. Nah, kesaksian itu di atas di depan Tuhan ya, bahwa itu tidak ada sama sekali. Tidak ada orang yang menghubungi supaya sini uang sekian ratus sama juta. Sekali. Nah, padahal yang beredar isu selama ini supaya masuk Akpol itu ada yang kasih 500 juta, ada kasih 1 M kan gitu. Asal bisa masuk katanya ya. Nah, ini kan isu yang beredar, tapi Adriano Simarmata ini sudah membuktikan bahwa dirinya masuk Akmil itu tanpa jalur koneksivitas, tanpa jalur uang. Nah, tapi dengan kemampuan sendiri ya. Wah, ini suatu berkat Tuhan lah buat keluarga. Setelah ditinggal pergi, artinya bahwa keluarga itu dikasih Tuhan semacam pelipur lara atau dahaga di sebuah gurun pasir yang sangat luas kan gitu. Artinya cita-citanya sudah di tengah jalan, sudah dia terbang. Tinggal mungkin ini tahun kedua ya. Tahun kedua ya. Tahun kedua mengikuti pendidikan Akademi Militer di Magelang. Itu sudah setelah mengikuti dia masuk di sana, udah pernah berkunjung lagi sana? Apa diperbolehkan? Enggak? Berkunjung ke sana belum pernah, tapi kan udah bisa pulang. Dan sekali setiap Sabtu Minggu itu bisa teleponan karena ada pesiar. Kalau di sana dia tidak ada pelanggaran atau apapun kan, ya berhubungan dengan pelanggaran ya, atau dalam pendidikannya dia bisa mengikuti. Jadi nggak ada yang ketinggalan kemungkinan seperti itu, jadi ada waktunya memang boleh izin bertelepon dengan orang tua. Oh gitu ya. Nah, tapi dia udah pernah ke Bonapasogitnya di mana ini? Di Samosir kami. Ya. Bulan Desember kemarin Nataru di Samosir, Pangururan. Pangururan masuk desa apa itu? Buhit. Buhit ya. Coba itu jelaskan, kalau banyak di antara kita ini kan pemirsa kita ini nggak tahu itu desa Buhit itu persis di sebelah mana, atau sebelah Parbaba, mulai dari dekat Parbaba atau Pangururan kota kan gitu. Kami di Buhit itu di Kecamatan Pangururan, Samosir, Kecamatan Pangururan, itu dekat dari Pangururan Waterfront itu kurang lebih 3 km ke arah Tomok. Ke arah Tomok, Parbaba ya? Parbaba, ke arah Parbaba. Kurang lebih 3 km. Jadi persis lah itu di halamannya Gunung Pusuk Buhit. Berhadapan ya? Berhadapan persis dengan Gunung Pusuk Buhit. Yang air rangatnya itu ya? Yang persis air rangatnya itu ya? Tapi di halaman Danau Toba itu ya? Di batasin Danau Toba ya? Oh, itu namanya Buhit ya? Ya, Buhit. Masuk Kecamatan Pangururan. Berarti kalau dari arah Pangururan dia mau ke arah Tomok sebelum HKBP Parbaba itu ya? Iya. Sebelum HKBP Parbaba. Karena di situ memang marganya sampai ke Simarmata itu marga Simarmata, Gurning banyak sih. Sama apa lagi? Sitanggang, Harapan itu dengan anak sulungnya itu. Dengan perjuangan dia waktu itu kan berjuang. Mendukung anaknya yang sedang berjuang untuk bagaimana lolos masuk Akademi Militer. Pada saat yang bersamaan itu harus merawat bapaknya yang lagi sakit keras, lagi sakit parah. Itu gimana? Gimana apanya itu tuh? Bebannya yang itu rasakan di situ. Kalau saya sih udah bagaimana ya, udah memang berserah ke Tuhan aja. Gimana yang terbaik Tuhan berikan. Udah memang seperti itu. Karena memang udah nggak bisa menahan ataupun tenaga itu sudah tidak mampu atau nggak bisa berpikir yang lebih jauh lagi, tinggal pasrah. Tinggal gitu pasrah. Ya? Pokoknya aku bilang, dan dengan untuk si Andriano pun, panggilannya si Andre, hari-harinya dia panggil si Andre.
Dan sehari-harinya pun saya udah bilang ke dia, lakukan yang terbaik, berjuang maksimal, tinggal Tuhan yang atur bagaimana nanti. Oh iya ya. Terus Andre-nya bilang apa? Dia Pak? bilang, iya gitu doang sih. Terus ada nggak pengalaman sewaktu dia masih mau mencalonkan jadi calon taruna itu? Pengalaman yang menyakitkan atau sindiran itu ada? Wah banyak sekali, banyak yang Bisa bilang. coba itu terangkan dulu satu pengalaman yang menyakitkan atau yang menyindir dia gitu. Yang paling teringat itu dan itu menjadi satu motivasi dan itu akan kenangan terindah waktu kami ada perbaikan gigi, mau kebetulan Andriano ada gigi ompong 2. Ada yang kurang apa yang kurang Jadi, bagus ya. karena dia diperbaiki. mungkin merasa pada saat itu dia udah jamin dia masuk ke Magelang. Bilang gini, Mak, kita pasang gigi crown ya, Mak, gitu. Gigi apa? Gigi crown. Oh, Jadi, gigi palsu yang crown ya, yang dari gading kayaknya itu. Iya, sepertinya. Jadi siapa tahu nanti saya lolos ke Magelang. Ke Magelang. Kita pasang gigi crown katanya. Ya udah. Saya bilang, jadi kalau apapun persiapan atau untuk kebutuhan dia yang memang itu memang benar kebutuhan dia, apapun saya lakukan. Iya. Apapun itu demi untuk mencapai cita-citanya. Jadi udah kami ke tempat pemasangan gigi crown. Jadi udah tempat masang gigi crown. Masang gigi crown daerah mana itu? Itu daerah Jatinegara. Oh, Jatinegara ya. Oh, jadi, tukang gigi lah istilahnya itu ya. Iya, bisa dikatakan tukang gigi lah gitu. Tukang gigi, jadi pasang mungkin gigi ya. Mungkin dia tahu selama ini yang pasang gigi crown itu mungkin orang-orang yang hebat lah ya, yang berduit. Yang berduit karena memang tidak murah. Satu gigi itu yang paling murah. Satu gigi itu kalau satu gigi ompong itu dihitung 2 gigi. Loh. Karena kan ada pengikat. Ada pengikatnya satu untuk menutupi yang ompong. Dan satu gigi itu kalau memang kita langsung ke dokter gigi itu paling murah satu gigi itu 2 juta. Dan satu gigi ompong itu hitungannya 2 gigi kan. Jadi 4 juta. Paling murah ya? Jadi kalau dia kan hitungannya jadi 4 gigi. 4 gigi jadi 8 juta. 8 juta. Hanya untuk gigi ya? Hanya untuk gigi. Jadi akhirnya kami memang karena dia nggak spesialis dokter gigi, jadi adalah bisa sedikit ditekan biaya lebih murah sedikit. Harganya ya? Harganya. Terus saya ditanya, Ibu, ini pasang gigi crown tujuannya apa? Pasang gigi crown tujuannya apa? Ya, kata tukang gigi. Tukang gigi. Terus kata anak saya, Andre, saya mau masuk Taruna, Bang, gitu. Taruna ABRI gitu, Akademi Militer gitu. Saya mau masuk Taruna gitu kan. Calon Taruna. Iya, terus datang dia katanya gini, masuk Taruna, kok bisa sih tukang rongsok ngelamar Taruna? Kok bisa sih? Anak tukang rongsok. Anak tukang rongsok, barang rongsokan ya? Iya. Masuk Taruna gitu. Melamar Taruna. Oh, melamar Taruna. Gitu. Terus saya langsung bilang, emang ada yang salah dengan tukang rongsoknya? Iya. Apa yang salah dengan tukang rongsok? Kan nggak ada yang salah. Saya bilang gitu. Emang nggak boleh anak tukang rongsok punya cita-cita? Iya, betul. Saya bilang gitu. Emang nggak boleh tukang rongsok punya cita-cita? Saya bilang. Artinya bahwa si tukang gigi ini melihat saat itu si Andre underestimate ya, anggap remeh lah, anggap masuk itu. Kalau nggak ada koneksi, nggak ada duit, gitu karena mungkin memang pemikirannya seperti itu. Karena memang tahu, kan dia kenal saya, ini anak tukang rongsok kan, kok bisa sih? Kan mungkin dilihat dari penampilanku juga, penampilan anaknya juga, kita datang ke sana naik yang lusuh lah, semi lusuh kan gitu. Gitu kan, jadi dia merasa ya kok bisa gitu. Jadi saya bilang, dari mana tahu bisa masuk atau tidak kalau belum dicoba? Iya. Kan kita nggak tahu lolos atau tidak itu kan kita nggak tahu kalau belum dicoba. Saya bilang gitu. Akhirnya setelah itu begitu kami keluar dari tempat itu, tempat tukang gigi tukang pasang gigi ini. Begitu keluar dari tempat kami di luar langsung saya bilang ke Andre, Bang,
jangan dengar apa kata orang. Kau harus berjuang semaksimal mungkin, berikan yang terbaik. Tapi jangan, kalaupun kamu tidak lolos, jangan patah semangat. Anggaplah ini motivasi ya, omongannya si tukang Ya. gigi itu ya. Jangan kau patah semangat, berjuang tetap. Tapi kalau memang tidak lolos, jangan patah semangat. Namanya juga Bukan dari situ aja percobaan. untuk karir seseorang itu bisa orang sukses, bukan dari situ aja. Nah, setelah dia diterima masuk Akmil, sudah mengikuti pendidikan, pernah nggak balik lagi kali orang itu ke sana? Ke tukang Pernah. gigi, ke tukang gigi itu. Pernah, karena lucunya Ini seperti menarik ini, sahabat Suara Tapian. Karena begini, waktu tes kedua di pusat ya, udah setelah tes di pusat, tes kesehatan. Tes kesehatan di pusat. Di pusat. Kan ada tes pertama kesehatan, tes kedua kesehatan. Nah, tes kedua kesehatan hari Senin kalau nggak salah itu tes kesehatan. Pagi-pagi dia tes, malamnya giginya copot lagi. Gigi yang dipasang. Gigi yang dipasang itu iya, copot. Gigi crown yang dipasang. Tapi sudah mengikuti tes ya? Sudah mengikuti tes. Oh, jadi artinya sudah lolos apa? Udah lolos tesnya ya? Tes. Malamnya giginya copot. Nah, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu setelah itu, saya ditelepon dengan telepon pengasuhnya. Mungkin dia pintar-pintar lah minta tolong ke pengasuhnya di sana buat menghubungi saya. Saya Instrukturnya ya, kali ya. Mak, tolong bilangin sama itu bapak yang pasang gigi itu, gigi saya copot, minta lemnya gitu. Kalau mama kesini kan bulan 7. Iya. Bulan 7 akhir kami ke sana kan untuk mendengar hasil pengumuman lolos atau tidak. Karena kalau memang tidak lolos, Pantohir lah itu ya, enggak? Iya. Di Pantohir ya, mau Pantohir ya? Iya. Karena pengumuman terakhir itu kan kalau anak tidak lolos berarti orang tua yang jemput. Iya. Orang tua yang jemput. Nah, begitu sebelum ke sana dia udah bilang bawa dulu lem gigi. Nah, saya telepon tukang giginya, katanya itu nggak bisa sembarangan. Karena itu memang khusus, nggak bisa. Jadi nggak bisa nggak dikasih lemnya nih. Nggak boleh, karena memang ke dalam pun kan nggak bisa. Nggak boleh sembarangan masuk ke dalam. Iya. Jangankan ketemu anaknya, masuk ke dalam aja kita tidak bisa. Iya, nggak diperbolehkan nggak diperbolehkan. Nah, akhirnya kembali ke sana itu setelah dia udah lulus, udah wisuda prajurit bulan 11. Oh, udah libur lah. Udah diwisuda ya, menjadi calon taruna ya. Iya. Bulan 12 libur lah mereka. Libur Natal tahun baru. Bulan tahun 2024. 2024. Terus dia bawa lagi giginya yang lepas ini kan. Ke tukang gigi yang di Jatinegara ini. Iya, tukang gigi. Terus nyampe di sana dia udah pakai seragam kan di situ? Udah. Nggak boleh lepas itu kan? udah pakai seragam dia. Nah, seragam Akmil kan? Iya. Nyampe di situ, saya bilang, Pak ini tolong diperbaiki lagi. Tapi memang udah nggak bisa karena kan giginya udah berkembang. Oh, udah tumbuh ya? Jadi kan gigi itu katanya bisa berkembang, jadi nggak netap, dia bisa numbuh gitu kan? Jadi posisinya udah nggak bisa, memang dimasukkan lagi udah nggak bisa. Udah nggak bisa lagi, udah ada yang mengganjal. Iya, jadi nggak bisa. Terus saya bilang lah, Pak, inilah anaknya yang dibilang anak tukang tongsok. Kok bisa melamar taruna? Ini orangnya, saya bilang gitu. Udah dilantik menjadi taruna ya? Iya, terus datang Pak. Iya Bang, nanti kalau udah jadi jenderal jangan lupain saya ya katanya. Ya nggak mungkin lupain. Terus si Adrian apa katanya sama tukang gigi itu? Dia ketawa aja sih, dia nggak terlalu banyak ngomong memang sebenarnya. Orangnya nggak terlalu banyak ngomong ya, pendiam gitu. Iya, jadi ya itulah katanya, jangan lupain saya ya Bang. Nanti kalau udah jenderal jangan lupain saya kata tukang gigi itu. Tukang gigi. Tapi itu bagaimanapun, kalau mungkin orang yang yang tidak gigih, mungkin cara berpikirnya seperti saya, itu mungkin orang udah down. Iya. Ya, udah pasti tuh sudah merasa memang nggak mampu gitu. Tapi saya kasih motivasi untuk anak saya itu tetap harus berjuang. Apapun itu, jangan dengarkan apa kata orang, tapi percaya dengan kemampuanmu. Aku bilang, percaya dengan kemampuanmu, berdoa, biar Tuhan buka jalan gitu. Ada lagi yang menarik lagi nih,
luar biasanya. Begitu kami medical check up pertama kali, dia banyak sekali Iya. kekurangan. Apa itu? Salah satunya kakinya itu kaki bebek. Datar, telapak kakinya itu datar. Oh, bebek ya. Itu kan Nggak ada ada begini lengkungannya. apa? Lengkungan itu ya. Nggak ada. Terlalu flat gitu ya kakinya ya. Iya, terlalu lepek begini. Flat namanya, Iya. istilahnya flat dia, Iya, terlalu datar datar. gitu. Jadi Nah. nggak ada lengkungan di telapak kakinya. Nah, itu memang nggak boleh masuk kan itu. Terus dari situ kami disuruh ke bagian fisik di rumah sakit Polri. Pada saat itu medical check up di rumah sakit Polri Kramat Jati. Ini ya, Kramat Jati ini ya. Iya. Nah, pertama-tama gigi tadi kan udah selesai. Nah, saya cek ke bagian fisik itu, dilihatlah dia kakinya datar. Flat. Telapaknya ya, Iya, telapaknya. telapaknya. Terus kakinya ini ada mungkin sedikit, kan harus ada jarak itu 6 cm, 5 cm. Mungkin dia 6 cm mungkin. Oh. Kaki O, jadi jatuhnya. jadi kayak O ya. Jadi kaki O. Memang sih nggak jauh beda ya antara dari 5 ke 6. Nah, Cuma 1 senti. iya, tapi biar bagaimanapun kan itu harus diperbaiki. Terus di bagian pundaknya ini, tulang belakangnya itu ada sedikit kemiringan kayak gitu. Jadi mungkin dia waktu masih sekolah mulai dari SD, mungkin bawa beban tasnya di satu bagian nih sebelah kanan. Jadi bebannya itu jadi miring sebelah ya. Miring sebelah. Jadi dia punggungnya itu ada miring sedikit kayak gini. Ya. Cuma saya kasih tahu pas kami ke ini bagian fisik, saya dikasih tahu sama dokternya untuk perbaikan fisik itu bisa kayak les gitu, itu 14 juta diminta. Tapi itu sanggup ikutin? Enggak, cuma kan saya berpikir nih, ada perbaikan fisik. Dalam hati berarti bisa dong diperbaiki. Saya mikir ini gimana lah caranya ini biar perbaikan fisik. Nah, kami ke Pramuka itu beli yang untuk telapak kaki ini. Kan untuk kaki ada di sepatu itu. Iya, sepatu ya. Ada alat. Kayak di atas solnya itu ya. Iya, ada alat itu. Jadi kalau pakai sepatu dia dipakai itu untuk biar bisa nekuk, melengkung dikit. Biar melengkung dikit itu. Nah, tapi kan nggak maksimal. Iya. Itu dipakai cuma pas lagi pakai sepatu aja. Nah, sehari-harinya kan nggak bisa. Sehari-hari di rumah kan nggak pakai sepatu dia. Iya. Pakai sandal ya. Iya. Atau nyeker. Cuma saya berpikir ini gimana lah caranya ini biar bisa kakinya ini melengkung. Mungkin ada orang percaya, ada mungkin nggak percaya, tapi itulah keyakinan saya dengan iman juga. Setiap malam dia sebelum tidur, kaki telapaknya itu saya injak. Oh gitu ya? Kadang saya urut, kadang saya injak, pokoknya setiap malam itu. Kadang-kadang pagi juga saya injak bangun tidur, tapi kalau setiap mau tidur lah, khususnya itu saya injak setiap malam. Saya injak telapak kakinya ini biar melengkung. Dan puji Tuhan berhasil. Wah, luar biasa itu ya. Puji Tuhan berhasil. Jadi yang ini itu yang tulang belakang, kan dia miring sebelah kanan tuh, miring. Nah, saya mikir ini gimana lah caranya ini biar bisa lurus ini. Saya bilang, Bang, kalau di rumah bikinlah coba beban di sini, aku bilang gitu. Apa bikin kayak apa batu bata kayak biar digantungin di sini. Aku diketawain kan. Diketawain. Tapi omong-omong kalau si Adrian ini prestasi belajarnya waktu SMA gimana? Nggak terlalu menonjol atau biasa-biasa atau gimana? Nggak terlalu menonjol. Dari kelas 1 sih nggak terlalu menonjol. Cuma dia peringkat sampai ke 10 itu memang selalu bisa, gitu ya? Bisa dapat lah ya. Dan gurunya juga pernah bilang waktu SMA, itu udah kelas 3 apa kelas 2 itu ya. Bilang gini, si Andre ini kalau belajar suka tidur di sekolah, katanya gitu kan. Terus saya tanya anaknya, Bang, katanya di sekolah suka tidur gitu kan. Tapi dia tidur karena udah selesai ngerjain tugas, ngerjain pelajarannya. Jadi karena udah selesai, udah dia tidur. Nah, yang lain kan ngelihatnya
kok ini malas-malasan gitu kan. Tapi nggak ada jalannya guru negor karena memang tugasnya udah selesai. Sudah selesai. Oh, kecapean kali ya ngerjain itu dari tidur. Jadi nungguin temannya ya udah dia tidur gitu. Atau sering dia apa membantu itu di barang rongsokan, di lapak barang rongsokan. Iya, memang sering. Kalau pulang sekolah. Pulang sekolah enggak. Jadi iya, pulang sekolah iya. Jadi kalau di rumah ngangkat barang gitu dulu pernah waktu mulai masih SMP baru mulai buka. Dia kan sering ku ajak buka bawa barang, bantuin aku bawain ke rumah gitu. Oh. Dulu dia sering diledekin sama teman-temannya. Andre, lu ngerongsok. Begitu ya, sampai segitu ya. Iya. Nadanya menghina itu Iya. ya. Katakanlah itu motivasi yang kita bikin jadi positif. Iya. Lu ngerongsok Andre katanya gitu. Terus saya pernah dengar, cuma pada saat itu saya nggak tegur. Tapi saya bilang dengan anak saya setelah udah di rumah, Bang, jangan malu kamu bantuin mama. Justru kamu harus bangga dong. Kamu itu kalau bantuin orang tua, kamu harus bangga, jangan malu. Itu halal itu. Enggak semua orang bisa melakukan, Iya. aku bilang gitu. Itu enggak semua bisa melakukan. Kamu harus bangga. Kalau kamu mau bantu orang tua, kamu harus bangga karena kalau untuk biaya pendidikanmu, emang ada orang lain yang bantu kan enggak. Itu kan harus dari orang tua juga. Jadi kamu itu semua dilakukan untuk kebutuhan kalian. Jadi nggak usah malu, nggak usah dengar apa kata orang. Itu nanti buat kalian juga. Iya. Jadi itulah motivasi yang selalu aku kasih ke si Andre. Jangan malu. Jangan malu. Walaupun ada cibiran dari teman-temannya. Banyak banget. Terus yang tadi tuh tulang punggungnya yang miring tuh. Pas sudah ketahuan seperti itu, aku bilang pas dia bantu, Bang, kamu jangan bawa beban sebelah kanan. Kalau sebelah kiri. Kalau kau bawa beban sebelah kiri. Biar apa ya? Biar berseimbang. Biar seimbang. Kamu harus bawa beban sebelah kiri, jangan sebelah kanan lagi. Itu tadi itu bilang dari cibiran temannya. Kalau dari keluarga famili ada nggak cibiran juga seperti itu? Kalau untuk rongsokan sih enggak. Cuma untuk melamar dia masuk ke sini, banyak keluarga yang bilang itu kita tidak mampu. Alasan mereka apa? Karena mungkin memang nggak ada uang. Karena mereka pikirannya untuk masuk akademi militer itu sudah tentu harus menyiapkan duit yang tidak sedikit. Iya. Kalau tidak ada konektivitas orang dalam atau petinggi-petinggi memang itu militer. Kemungkinan kan mereka berpikir pikirannya seperti itu ya. Tapi saya nggak, aku bilang maksimal lah Bang, maksimal. Jadi kalaupun dia misalkan kayak yang pertama kali dia ikut tes yang Taruna Angkatan Laut yang pertama, Angkatan Udara yang Bintara yang ketiga, dia kan nggak lolos itu di Pantohir daerah yang Angkatan Udara, kan dia 4 kali nih kan. Oh yang 4 kali ujian apa tes ya? Angkatan Laut 2 kali. Iya, Angkatan Udara sekali. Gagal di Pantohir daerah. Jadi yang berhasil di Angkatan Darat ini ya. Iya, terus mungkin inilah jodohnya Angkatan Darat ini kan. Karena dia orang darat. Aku bilang jangan patah semangat. Iya. Kalaupun nanti memang nggak bisa, jangan patah semangat, tapi harus maksimal. Harus percaya dengan diri sendiri, maksimal. Nah, oke, ini pembahasan kita tentang si Andre dan suaminya, tentang profil itu sebagai seorang pengusaha barang rongsokan, barang butut, barang bekas. Nah, itu yang artinya kalangan UMKM lah ya. Tapi keberhasilannya anak itu menjadi salah satu mahasiswa. Katakanlah peserta Akademi Militer yang sebentar tahun depan kemungkinan kalau tidak ada halangan sudah tamat menjadi seorang perwira. Kan mudah-mudahan Tuhan mengizinkan. Nah, harapan itu kepada orang-orang Batak itu bagaimana? Kepada masyarakat lain juga bagaimana? Supaya jangan ada rasa putus asa. Iya. Dengan kondisi apapun untuk meraih seperti yang sudah diraih oleh si Andre kita ini. Banyak. Dan di medsos pun saya sering itu saya kasih tahu atau saya komen komen orang itu kalau mereka itu putus asa atau merasa tidak mampu karena memang tidak ada koneksi ataupun tidak mempunyai uang, saya sering komen mereka itu karena aku bilang
saya sendiri tidak pakai uang. Jadi harus percaya dengan kemampuan diri sendiri, tapi harus maksimal. Belajar dengan maksimal di kebutuhan untuk ke sana itu harus dipelajari, memang benar-benar harus memang maksimal. Jangan setengah-setengah. Iyalah, artinya Andre di sini sudah membuktikan dirinya mampu menembus itu, menembus barikade itu kan. Padahal dia anak seorang parhuta-huta, Parsamosir kan, anak dari pelosok-pelosok di sana, orang tuanya. Yang kehidupannya, ya bolehlah dikatakan bagaimana seorang tambal ban, seorang Rongsokan. Pedagang rongsokan. Ini tukang rongsok yang mengumpulkan barang-barang bekas. Tapi semuanya kalau kita berserah kepada yang kuasa, kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Ya kan? Nah itu. Jadi terima kasih itu atas bincang-bincangnya dengan kami Suara Tapian TV. Suatu perbincangan yang sangat menarik dengan sosok seorang Andriano Rotua Simarmata ini yang masuk taruna Akademi Militer yang sekarang pendidikannya sudah 2 tahun ya. Menjalani 2 tahun. Menjalani 2 tahun. Mudah-mudahan tahun depan sudah lulus dengan nilai yang sangat bagus. Amin. Amin. Kita aminkan. Jadi, sahabat Tapian, Suara Tapian TV. Begitulah, demikianlah bincang-bincang kami dengan Ito Clara Borugurning, seorang perempuan Batak, seorang Boruni Raja yang sangat hebat. Bisa menyekolahkan anaknya masuk Akademi Militer tanpa mengeluarkan sepeser duit pun, tanpa memiliki koneksi pun, tapi berkat doa dan perjuangannya. Padahal Ito saya ini adalah seorang pedagang barang-barang bekas, rongsokan, botol-botol minuman, beling, baterai, bisi-bisi, semua di apapun itu, barang-barang bekas bisa yang ditampungnya untuk dijual kembali ke juragan-juragan yang lebih besar. Tapi itulah hidup. Hidup harus mempunyai semangat. Hidup harus berjuang.